Tunggu dulu sebelum kita mulai videonya. Yuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. 3, 2, 1. Terima kasih. Apakah kalian tahu apa aja sih poin-poin cara meningkatkan feel dalam membuat cerita itu? Baiklah, poin yang pertama yaitu harus kenal dengan ceritamu. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sama dengan kamu terhadap orang lain, jika kamu tak mengenalnya, bagaimana bisa menguatkan feel? Maka dari itu, buatlah cerita konsep secara matang dengan pembawaan ceritamu yang akan dibawa jadi tidak mengambang seperti hubunganmu. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu perbanyak referensi dengan membaca. Nasihat ini sudah sangat umum sekali. Banyak penulis menyarankan untuk banyak membaca untuk mendapatkan banyak referensi, entah itu dari kosakata, jalan cerita, alur, dan lain-lain. Kamu bisa mempelajari bagaimana penulis tersebut membuat feel yang kuat dari tulisan-tulisannya. Contohnya, karena aku suka menulis bergenre romance, maka aku biasanya membaca tulisan-tulisan dari novel Boy Chandra, karena feel dari romansnya kuat banget dan bisa kebawa baper. Selain itu, manfaat dari membaca juga akan banyak kosakata yang bisa kamu dapat. Membaca karya penulis lain boleh juga kok, asal yang segenre. Poin yang ketiga yaitu jangan irit kosakata dalam menulis cerita. Biasanya, hal ini dilakukan oleh banyak penulis pemula termasuk saya dulu, apalagi di platform-platform menulis seperti Wattpad dan lain-lain. Yang paling fatal hal ini dilakukan pas adegan konflik. Padahal, konflik ini adalah sajian utama untuk mendapatkan feel yang baik. Contohnya, pas adegan berantem, cuma ditulis mereka akhirnya bertemu lalu bertengkar. Padahal bisa kamu bumbui dengan banyak hal sebelum bertengkar. Misalnya saling bertatapan, kasih dialog-dialog dan lain-lain yang memancing kedua belah pihak bertengkar. Ya, biar mereka juga merasakan feel dalam konflik tersebut. Tapi ingat, jangan berlebihan ya, soalnya bisa jadi pembaca menganggap ceritamu alay. Oke, untuk tips selanjutnya, menulis sambil mendengarkan lagu. Kadang lagu bisa memberi warna dalam emosi diri kita, karena terkadang lagu bisa memicu alam bawah sadar kita untuk mengontrol emosi kita. Tapi kalau kamu mau bikin bab yang sedih, jangan mendengarkan lagu yang happy. Begitupun sebaliknya, karena selain membantu, lagu yang salah malah bisa mengacaukan moodmu sendiri. Tips yang kelima, mood selalu terkontrol. Kalau kamu emang lagi keadaan sedih, seumpama lagi patah hati, dimarahin orang tua dan lain sebagainya, jangan bab yang isinya menyenangkan. Gimana mau menyalurkan feel, diri kamu aja moodnya kacau. Yang ada malah ceritamu berantakan. Jadi kalau kamu lagi sedih, ya bikin bab sedih jadi feel-nya lebih terasa. Tapi kan gak sesuai sama outline. Ya pilihannya ada dua. Kamu mau menunda tapi gak tahu sampai kapan, atau mau merubah revisi outline-mu. 6. Ciptakan contoh dari dunia nyata. Anda pasti setuju kalau tokoh itu adalah hal penting dalam membuat cerita. Maka kamu bisa menciptakan tokoh dari dunia nyatamu, misalnya sahabatmu, guru, saudara, dan lain-lain, untuk dimasukkan dalam cast cerita. Dan kalau bisa sesuaikan sama latarmu. Dan yang sudah benar-benar kamu kenal di dunia nyata, baik dari audio, contoh bagaimana suaranya, bagaimana dia berucap, gaya bicaranya, dan lain-lain. Dan visualnya, fisik sedetail mungkin, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Misalnya ceritamu banyak di lingkungan sekolah, ya kamu bisa masukkan salah satu guru atau kepala sekolahmu buat menjadi tokoh. Misalnya nama wali kelasmu Pak Riko,
Ya kamu jelaskan Pak Riko itu gimana kayak bicaranya di dunia nyata, fisiknya gimana, karakternya gimana, seperti apakah dia dingin, tegas, peduli, sesuai sifat-sifat guru dan lain-lain. Kalau bisa sedetail mungkin, jadi saat membuat cerita karakter tokomu bisa kuat banget dan semakin banyak tokoh yang berhasil dibangun, otomatis semakin kuat feel dalam ceritamu. 7. Jangan memaksa buat kejar bab panjang. Ya kalau misalnya kamu nggak sanggup membuat satu bab dengan 1000 kata, ya jangan dipaksa. Kadang pembaca tahu mana cerita yang memang panjang dan mana yang ceritanya itu dipaksa. Jadi kalau kamu mau buat suatu bab, misalnya sehari target 1000 kata tapi kamu nggak sanggup, cuma bisa ratusan kata dan kamu stuck, ya sudah, tulis ratusan kata aja. Karena kalau cerita yang dipaksa, kebanyakan feel-nya itu nggak akan dapat. Untuk tips selanjutnya dan yang terakhir, ya ditulis. Agar kamu tahu ceritamu dapat atau enggak feel-nya, ya kamu tulis, lalu kamu baca kembali. Apakah sudah sesuai atau belum? Karena orang yang paling bisa merasakan dari feel cerita kamu itu kamu sendiri. Kalau kamu merasa kurang dapat feel-nya, ya kamu ada dua, merevisi langsung atau sekalian kalau udah selesai. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.